Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, azakumullah. Sebagai konselor keluarga, saya banyak mendampingi problem-problem permasalahan. Dan tidak jarang ya, saya mendapatkan kasus di antara pasangan dendam bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Bahkan di antara mereka sebagian adalah orang-orang yang senang atau gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dendam terhadap pasangan itu tidak juga bisa dihilangkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah di penghujung surah At-Taghabun, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Surah At-Taghabun ayat 14 ini, para jamaah sekalian jazakumullah, menjadikan pedoman bagi kita bahwa dalam membina rumah tangga di antara pasangan kita tidak mungkin sempurna. Pasti ada kekeliruan, pasti ada kesalahan. Makanya ketika Allah mengatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum, pasangan istri, suami, anak menjadi musuh, di penghujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kamu memaafkan, berlapang dada, tidak menghukumnya, sungguhnya Allah lebih pemaaf dan lebih maha pengasih, maha penyayang daripada kalian semuanya. Siapapun manusia, para jamaah sekalian, tidak ada yang sempurna. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan hal ini dalam sebuah hadis, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia gemar atau suka berbuat kesalahan. Bahkan kalau kita kaji dalam sebuah kalimat redaksi bahasa Arab, khata'un disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk kalimat sighah mubalaghah, yang artinya kesalahan itu seperti makan dan minum dalam diri manusia yang tidak bisa dilepaskan darinya. Manusia tidak mungkin tidak makan dan tidak minum. Dan demikian juga dengan kesalahan. Selama Bani Adam, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang lepas dari kesalahan. Meskipun hadis ini bukan legitimasi bagi kita, pembolehan untuk kita terus sebagai manusia berbuat kesalahan, kekeliruan, kelalaian terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita. Tentu Rasulullah SAW juga menyampaikan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah kemudian segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah para jamaah sekalian, nasihat untuk diri saya pribadi dan jamaah semuanya. Dalam membina keutuhan kebahagiaan keluarga, kita perlu memberikan ruang kemaafan. Kita perlu memberikan ruang lapang dada terhadap kekeliruan, kesalahan dari pasangan-pasangan kita. Karena pasangan kita juga adalah manusia biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 134 menyebutkan karakter orang-orang yang al-muhsinun, orang-orang al-muttaqun, yang Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai orang yang mafaza, innal muttaqina mafaza, orang-orang yang pasti mendapatkan keberuntungan. Dan Allah menyebutkan di sana adalah bahwa karakter orang-orang yang bertakwa adalah, setelah Allah menyebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidz, dan Allah mengatakan wal 'afina 'anin nas, adalah gemar memberikan maaf terhadap kesalahan, terhadap kekeliruan orang lain. Pertemanan dia mudah berlapang dada. Terjadi kesalahan dalam keluarganya, dia pun demikian berlapang dada. Terjadi kesalahan dalam interaksi sosial dengan bermasyarakat, dengan sahabatnya, dengan temannya, dia pun juga senantiasa membuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kita ingin mendapatkan kebaikan dalam rumah tangga, marilah kita bekali keluarga kita ini dengan membuka pintu maaf yang seluas-luasnya, dengan membuka pintu kelapangan dada kita, dan kita tidak menghukum, mudah mencaci maki keluarga kita. Bahkan para jamaah sekalian, ketika kita melihat asbabun nuzul, sebab turunnya ayat dalam surah At-Taghabun ayat 14 ini adalah terkait golongan al-muhajirin yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ketika itu
sebagian sahabat ada yang tertinggal hijrah, dan kemudian mereka akhirnya biiznillah sampai juga ke kota Madinah. Dan ketika tiba di kota Madinah, mereka hendak menghukum keluarganya, ya, anaknya, yang menyebabkan keterlambatan terhadap hijrahnya tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surah ini, yaitu surah At-Taghabun ayat 14, yang menguatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat, kepada orang-orang senantiasa membuka mushaf Al-Qur'an, kepada orang-orang senantiasa mendirikan qiyamul lail, kepada orang-orang senantiasa membayar zakat, kepada orang-orang senantiasa berjihad, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mudah memarahi keluarganya, jangan mudah membenci keluarganya, tapi berikanlah pintu kelapangan, kemaafan dalam keluarga, karena kita adalah manusia biasa. Mudah-mudahan dengan kita menumbuhkan sifat arif, lapang dada, memaafkan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan terhadap keluarga kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.